Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abian Belfavisia, NIM 120230034. Saya dari Prodi Teknik Geomatika, TPB 21. Dan teman saya, Kenalkan, nama saya Asina Wiwin Veronica Lemban NIM 120300018 dari Prodi Teknik Kelautan, TPB 21. baiklah, sebelumnya kami berasal dari kelompok 17. Di video ini, kami akan menjelaskan 5 makhluk hidup beserta 7 karakteristik utama yang ada pada makhluk hidup tersebut. Adapun 5 makhluk hidup yang kami jelaskan adalah yang pertama putri malu, yang kedua cicak, yang ketiga bebek, yang keempat teratai, dan yang terakhir unta. Karakteristik utama pada makhluk hidup yang pertama akan dibacakan oleh Asina. Tumbuhan putri malu. Putri malu merupakan tumbuhan perdu pendek yang memiliki dahan yang halus, bercabang, dan berduri tajam. Yang kedua, daunnya merupakan daun majemuk menyirip ganda yang sempurna. Yang ketiga, putri malu bereproduksi dengan cara generatif atau melalui penyerbukan pada bunga putri malu, dengan bertemunya sel kelamin betina atau putik dan sel kelamin jantan atau benang sari. Yang keempat, putri malu memiliki duri pada batangnya sebagai bentuk adaptasi untuk melindungi diri terhadap musuh. Yang kelima, daun tumbuhan putri malu akan mengatup apabila tersentuh sesuatu, dan hal itu merupakan bentuk peka terhadap rangsangan. Yang keenam, ketika malam hari, putri malu akan mengatupkan daunnya, namun ketika siang hari, ia akan membuka daunnya. Hal itu merupakan bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan. Dan yang ketujuh, putri malu dapat memperoleh makanan dengan cara melakukan fotosintesis. Cicak. Karakteristik utama dari cicak. Yang pertama, cicak termasuk reptil dengan ukuran 7-15 cm, bernapas dengan paru-paru. Yang kedua, berkembang biak dengan dua cara, yaitu ovipar dan ovovivipar. Yang ketiga, bergerak dengan cara melata menggunakan 4 kakinya. Yang keempat, memiliki telapak kaki yang lengket, berfungsi memudahkan cicak untuk merayap di dinding atau memanjat pohon, sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Yang kelima, lidah yang panjang dan lengket untuk memperoleh makanannya berupa serangga. Lalu yang keenam, punya kemampuan memutuskan ekornya atau autotomi untuk melindungi diri dari musuh. Yang ketujuh, cenderung aktif di malam hari untuk mencari makan dan bersembunyi di siang hari. Bebek. Yang pertama, bebek bernafas menggunakan paru-paru. Yang kedua, bebek bergerak menggunakan kaki. Yang ketiga, kaki berselaput bebek berguna untuk memudahkannya berenang dan merupakan bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Yang keempat, bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kelima, bentuk adaptasi pada bebek yaitu bentuk paruh yang lebar, pipih, dan panjang seperti sudu, gunanya untuk memudahkan mencari makanan di lumpur. Yang keenam, memiliki bulu berminyak agar tidak basah saat berenang di air. Dan yang terakhir, bebek mempunyai leher yang panjang guna memudahkannya menjangkau makanan di dalam air. Teratai. Karakteristik teratai. Yang pertama, teratai hidup di air umumnya di kolam. Yang kedua, berkembang biak dengan dua cara yaitu generatif dan vegetatif. Yang ketiga, memiliki batang berongga guna menyimpan oksigen untuk mampu bernafas di dalam air dan juga memudahkan teratai untuk mengapung di air. Yang keempat, daunnya lebar dan tipis untuk guna mempercepat proses penguapan air sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungannya. Yang kelima, batang teratai berbentuk rizoma di bawah permukaan air untuk menyimpan cadangan makanan dan alat reproduksi vegetatif. Yang keenam, teratai mengolah energi untuk mendapatkan makanan dengan cara fotosintesis. Yang ketujuh, akar teratai menambatkan diri dengan kuat di lumpur guna menahan teratai dari hempasan arus air. Baiklah, makhluk hidup terakhir, unta. Karakteristik utama unta. Yang pertama, unta bernafas dengan menggunakan paru-paru. Yang kedua, bergerak menggunakan 4 kaki. Yang ketiga, unta berkembang biak dengan cara melahirkan, yang menjadikannya sebagai hewan mamalia. Yang keempat, memiliki punuk yang berfungsi untuk menyimpan lemak agar mampu beradaptasi di gurun pasir. Yang kelima, kaki unta berukuran besar dan tebal yang berguna agar tidak terperosok saat berjalan di pasir dan tahan terhadap panasnya pasir gurun. Yang keenam, unta mulai berkeringat di atas suhu 41 derajat Celcius. Namun penguapan keringat yang terjadi hanyalah pada di kulit, tidak di rambut. Dengan cara pendinginan yang efisien, unta mampu menghemat cukup banyak air. 7. Unta memiliki bibir tebal dan lapisan keras di mulut sehingga mampu memakan bagian-bagian tanaman yang keras. Itulah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan.
Sekian dari kami, kelompok 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.